Halo saudara-saudaraku sekalian, sahabat-sahabat DHI, sebangsa dan setanah air. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel Dema Henrik Immanuel. Saya berharap saudaraku semua dalam keadaan yang baik ya, dari Sabang sampai Merauke. Amin. Nah saudara, hari-hari ini kita di bangsa ini viral tentang ucapan-ucapan ya, dan khususnya yaitu suara azan ya, yaitu ucapan daripada Menteri Agama, yaitu Pak Yakut ya, soal suara azan ya, bikin apa ya, dia mengungkapkan ya apa yang mungkin dia rasakan ya. Lalu kemudian seperti pada judul yang Anda lihat, apakah suara azan itu mengganggu? Ya, itu tanda tanya teman-teman ya. Nah, di video ini saya akan menjawab kalau saya pribadi sebagai seorang Kristen ya, dan pengalaman saya hidup di tengah-tengah saudara-saudara yang mayoritas ya. Nah, kalau saya pribadi kalau ditanya apakah terganggu dengan suara azan, saya ingat-ingat flashback ke belakang sampai hari ini, sampai viral pernyataan daripada Pak Menteri Agama ini. Kalau saya ditanya, saya nggak pernah merasa terganggu ya teman-teman ya. Mungkin karena masih tidur, jadi ya saudara kita berdoa. Nah, itu kalau saya ditanya, saya tidak pernah merasa terganggu ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kita sebagai anak bangsa, kita harus punya namanya toleransi ya. Kita tahu bahwa Kristen adalah minoritas ya. Ya, kita menghargai saudara-saudara kita yang kaum mayoritas. Kita harus punya toleransi. Dan demikian pula sebaliknya saudara. Kita menghargai saudara-saudara kita yang lagi berdoa. Kemudian sama sebaliknya juga menghargai saudara-saudaranya yang Kristen ketika mungkin ingin membangun tempat ibadah. Nah, inilah namanya ada toleransi antar umat beragama. Bukan cuma antar umat beragama, tetapi inter umat beragama juga. Nah, ini yang kadang-kadang banyak juga orang-orang yang tidak punya toleransi, ketika mungkin dia punya toleransi antar sesama umat agama, tetapi di dalam agamanya sendiri, di dalam denominasi sendiri, itu tidak ada toleransi ya. Nah, jadi kita mau belajar punya toleransi, nilai-nilai toleransi di bangsa ini. Apapun itu, dalam segi agama, dalam segi suku, dalam segi bisnis misalnya ya. Karena kita kan teman-teman ini yang khususnya yang menjalankan aplikasi, ya kita harus punya toleransi. Tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk orang lain lakukan. Nah, ini namanya toleransi. Nah, jadi saya juga ya tergerak untuk mengungkapkan ini, saudara. Kalau saya ditanya misalnya, ya selama ini saya nggak pernah merasa terganggu dengan saudara-saudara yang dari Muslim. Muslim itu saudara loh, ya saudara. Saya nggak pernah merasa terganggu karena saya melihat saudara-saudara yang dari Muslim itu adalah saudara. Kemudian karena Tuhan mengajarkan kita kasih, maka ini harus kita pupuk sebagai umat beragama. Apalagi kan Muslim dengan Kristen itu kan saudara ya, yaitu dari Hagar dan Sarah. Kemudian dari mana? Dari Bapak Abraham, sama-sama saudara. Jadi saudara, bukan sepupu, saudara ya. Jadi Islam dan Kristen itu saudara, dari dirunut dari misalnya dari keturunan, sama-sama dari Abraham. Nah, seperti itu. Jadi kita harus punya toleransi lah, saling mengasihi satu dengan yang lain ya. Saudara kita dari Muslim sembahyang, ya silahkan.
Dan sebaliknya mungkin dari Kristen juga, misalnya berdoa atau ingin punya tempat untuk beribadah, ya harus sama-sama punya toleransi. Nah, di Papua ada seorang masjid dan gereja di Tripod ya saudara ya. Itu tempat di bawah tanah itu, di situ berdampingan masjid dan gereja, diperuntukkan untuk karyawan-karyawan Tripod. Nah, inilah yang harus kita bangun. Contoh-contoh ini yang saya angkat untuk menunjukkan sebuah toleransi yang kuat di bangsa kita. Karena kalau kita punya nilai-nilai toleransi, kita akan menjadi bangsa yang kuat, tidak mudah dihasut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu saja saudaraku. Biarlah mungkin banyak yang menyikapi negatif ya apa yang disampaikan oleh Pak Yakut, Pak Menteri Agama. Kita percaya bahwa semoga masalah ini bisa segera teratasi, karena juga banyak dari saudara muslim yang mungkin tidak sependapat dan tidak sepaham. Ya biarlah bisa terselesaikan dengan baik semuanya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat saudaraku semua, khususnya saudara muslim. Kalau saya pribadi, Dema Hendrik, mengasihi saudara-saudara saya di muslim, juga Kristen ya. Kalau Anda pernah melihat saya dari channel YouTube, terlihat seperti intonasinya agak keras, yaitu masalah gaya bahasa aja, dan kadang-kadang saya bicara terpengaruh dengan situasi dan kondisi saat itu ya. Itu aja teman-teman. Semoga saudara-saudaraku tetap sehat, kuat, sukses senantiasa, dan jaga toleransi di bangsa ini. Kita saling mengasihi satu dengan yang lain, antar umat beragama, juga di dalam inter umat beragama. Sukses buat Anda semua. Salam kebaikan.